Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan kita sudah masuk di surah yang baru, itu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wa duhaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasy-syamsi, demi matahari. Kenapa kita tahu ini artinya demi, artinya sumpah? Untuk lihat setelah waw, langsung kasrah akhirnya. Maka ini tanda bahwasanya waw ini adalah huruf jar, yaitu huruf qasam. Yang huruf qasam itu masuk dalam kategori huruf jar. Wasyamsi di majrur, demi matahari, wa duhaha, dan demi waktu duhanya, cahayanya. Taib. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika dia mengikutinya, mengikuti matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika dia menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika dia menutupinya. Kita baca tafsir wasyamsi wa duhaha. Jadi kita dapat penjelasan makna dari waw dari tafsir. Coba kita lihat kata para ulama ahli tafsir, aqsamallahu bisyamsi. Nampak maknanya ya? Jadi waw ini maknanya qasam. Dari tafsir kita lihat aqsamallahu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berarti wawnya waw qasam. Aqsamallahu bisyamsi, Allah bersumpah dengan matahari. Ini satu. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, kalau kita dapat sumpah, cari berapa? Cari 4. Yang pertama qasamnya. Mana qasamnya sini? Waw qasam. Yang kedua al-muqsim, yang bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Di tafsir jelaskan aqsamallahu, Allahu fa'il, muqsim. Yang ketiga al-muqsam bihi, yaitu yang dipakai bersumpah. Ini yang dipakai bersumpah ini banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 muqsam bihi. Ya, nanti kita hitung sama-sama. Kabar nanti muqsam alaihnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik. Jadi ini satu, aqsamallahu bisyamsi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, demi matahari. Muqsam bihi yang kedua, wa nahariha wa isyraqiha duhan, itu wa duhaha. Itu dengan siangnya dan cahayanya di waktu duha. Ini muqsam bihi yang kedua. Dan yang ketiga, wal qamari idza talaha, ay wa bil qamari, ya kan? Atafta wa bil qamari, ay aqsamallahu bil qamar, itu maksudnya. Jadi muqsam bihi yang ketiga ini, wa bil qamari idza talaha, apa yang talah? Tabi'aha fi thulu'ihi wa maghibihi. Taib. Ketika bulan mengikuti matahari, ketika dia terbit dan ketika dia terbenam, ya. Dan ini sering kita lihat ya, bergandengan ya. Ya, paham ini, terbit bulan, terbit matahari. Apa terbit matahari, apa tenggelam matahari, setelahnya itu ada bulan. Sebelum
terbit matahari, ya ada bulan juga, bulannya ikut. Taib. Kemudian muqsam bihi yang keempat, was samai, atau sebelumnya wal laili idza yaghshaha, dan demi malam, atau sebelumnya lagi afwan, wan nahari idza jallaha. Ini yang keempat, demi siang ketika jallaha. Tafsirnya ai wa bin nahari, ataf ke aqsamallahu bi asyams. Di sini aqsamallahu bin nahar. Ya, wa bin nahari idza jalla dhulmata wa kashafaha. Itu Allah bersumpah dengan siang ketika menyingkap dan menampakkan az-zulmah, kegelapan malam. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, wal laili idza yaghshaha, ai wabil laili, atafnya sama, aqsamallahu bil lail, wabil laili indama yughattil arda fayakunu ma 'alaiha mudliman. Demi malam, Allah bersumpah dengan malam ketika malam yughattil arda, menutup bumi ini, sehingga fayakunu ma 'alaiha mudliman, sehingga apa yang ada di atas bumi ini gelap, jadi gelap. Jadi katakan menutup, antum bisa lihat sendiri ya, apalagi sekarang sudah canggih, ada orang biasa pasang kamera, ya paham ini, dari sore sampai malam itu kemudian dipercepat, ya itu yang kelihatan tertutup. Paham ini? Kegelapan malam datang dari mana? Dari timur, tertutup. Ada biasa itu ya, jadi rekam panjang kemudian dipercepat, pas diputar dikasih cepat, jadi kelihatan betul tak begini, tertutup ya, sehingga jadi hitam semua, jadi gelap. Nah ini berapa? Sudah 5. Yang keenam, was samai wa ma banaha, atau sebelumnya saya nukilkan di tafsir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Beliau sebutkan, ini bagus sekali kita ini, jadi 4 ini sudah, atau 5 sudah lewat. Berapa sumpah ini? Syams, duha, al-qamar, an-nahar, al-lail. 5. Baik. Beliau berkomentar, perhatikan. Fata'aqubul dhulmati wad-dhiya wasyamsi wal-qamar ala hadzal alam bintidhamin wa itqan wa qiyamin li masalihil ibad akbaru dalilin ala anna Allah bi kulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir wa annahu al-ma'budu wahdah. Ini yang ingin kita tekankan, alladzi kullu ma'budin siwahu fabatilun. Jadi bergantinya gelap dan cahaya, kegelapan dan cahaya ya. Paham ini? Itu malam dan siang. Tahu silih berganti toh? Tadi ya beberapa waktu yang lalu masih gelap, sekarang sudah terang. Nanti gelap lagi, nanti besok terang. Dan seterusnya. Ini ta'aqub. Silih bergantinya gelap, kegelapan dan cahaya, siang dan malam, matahari dan bulan ini ya, ala hadzal alam, di alam semesta ini. Bintidhamin wa itqan, dengan terapi, teratur ya, pas. Paham ini? Begitu pula ini semua untuk maslahat hamba-hamba. Itu maslahat kita makhluk hidup seluruhnya, termasuk manusia, hewan-hewan. Ini kata Syekh akbaru dalilin, sebesar-besar dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Wa ala kulli syai'in qadiran, Allah Subhanahu wa taala ini semua menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini bukan jalan sendiri ya. Ini bukan berganti sendiri. Ada yang mengatur. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Itu hujjah yang dihantamkan kepada orang-orang ateis yang mengingkari adanya Rabb, adanya Allah, adanya Tuhan. Itu dikasih oleh para ulama ya, perumpamaan-perumpamaan yang
ditolak oleh akal sehat mereka. Dibilang ada kapal, ya, dia berlayar dari satu pelabuhan, paham ini? Menuju ke pelabuhan yang jauh. Sampai di sana sandar baik-baik, selamat, aman, ya, kapalnya tidak pecah, tidak tenggelam. Kemudian dibilang tidak ada nahkodanya, tidak ada orangnya. Maka si ateis ini mengingkari, tidak mungkin kata ada kapal seperti itu. Ada nahkodanya saja kadang masih menabrak, ya kan? Ada kaptennya saja kadang masih tabrak dermaga, ya, tabrak karang dan seterusnya, kadang masih tenggelam. Apalagi tidak ada. Ya, itu kapal. Kamu ingkari bahwasanya tidak mungkin dia jalan sendiri. Paham ini? Ya, berbeda kalau ada teknologi autopilot dan seterusnya, itu pun teknologi gitu. Iya. Tetap butuh manusia, tetap butuh orang. Ujung-ujungnya begitu. Paham ini? Jadi kalau kamu ingkari ini kapal, ya, yang jalan sendiri, ya, tidak ada nahkodanya sampai ke pelabuhan dengan selamat, dengan rapinya, kau ingkari bahwasanya tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada nahkodanya, tidak ada kaptennya, tidak ada orangnya, maka bagaimana lagi alam yang besar ini? Alam semesta ini, rapi enggak ini? Coba lihat. Kita tenang, Masya Allah, ini coba lihat. Ya, paham ini? Siang dan malam silih berganti, matahari dan bulan terbit. Ya, bulan dari yang kecil, dari bulan sabit kecil, hilal, kemudian purnama, mengecil lagi hilal, muncul lagi hilal. Ayo, kamu katakan tidak ada yang mengatur, lebih tidak masuk akal. Sebagian ulama memberi perumpamaan dengan rumah di tengah hutan yang sangat indah, sangat bagus, lengkap perabotnya semua. Ya, dijelaskan keindahannya, dirinci, sengaja dirincikan. Ya, ini rumah begini, besar, luas, cantik begini, arsitekturnya begini. Baru ujung-ujungnya terakhir bilang tidak ada yang bangun. Ada sendiri. Ini orang-orang ngetes pasti dia bilang kita orang gila, enggak mungkin katanya itu ada rumah begitu. Iya. Bawa materialnya saja masuk ke dalam sudah pasti butuh orang yang banyak, baru kau bilang tidak ada yang bangun. Maka kita bilang kau lebih gila lagi. Ya, kau bilang ini alam semesta ini tidak ada penciptanya. Kamu rumah saja, rumahnya satu rumah yang mewah, yang luas, kamu bilang tidak mungkin ada kalau tidak ada yang bangun, kan? Arsiteknya dan seterusnya, tukang-tukangnya. Lalu bagaimana lagi nih yang kau pijak? Ini bumi yang kau pijak. Langit, bumi, lautan, gunung. Kau bilang tidak ada? Siapa lebih gila? Ya, bisa paham ini? Kita ingkari. Paham ini? Kemudian yang ingin kita tekankan, ini semua menunjukkan bahwasanya annahul ma'budu wahdah. Ini semua ilmu kita jamaah sekalian, khususnya ilmu tafsir, harus arahnya kepada tauhid. Harus bahwasanya ini semua silih bergantinya siang dan malam. Ya, Allah yang atur semuanya dan hanya Allah yang bisa atur. Ya, paham ini? Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, disembah, dan semua sembahan selain Allah itu batil. Sama aja dengan kita, hamba juga makhluk. Ngapain kita sembah dia? Ya, yang berhak disembah hanya Allah Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Bisa dipahami? Baik. Ini disebutkan di tafsir As-Sa'di. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqsam bihi yang ke-6, was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan wa ma banaha. Di sini ada faedah, saya juga nukilkan dari tafsir beliau rahimahullah. Antum melihat wa ma banaha, ma di situ bisa dua. Kata beliau, yuhtamalu annama mausulah. Mungkin ya ada kemungkinan ma sini ma mausulah yang artinya alladhi. Berarti takdirnya was-sama'i walladhi banaha. Demi langit dan yang membangunnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya dengan menyebutkan sifatnya. Bisa juga ihtimalnya ma sini adalah ma masdariyah, sehingga takdirnya was-sama'i wa bunyaniha, ditakwil ke masdar, yaitu demi bangunan dan
apa bangunannya, demi langit dan bangunannya, penciptaan bangunannya. Ini berarti paham ini? Ini ditakwil ke masdar, ma'nya masdar. Ini bisa dua-dua kata Syekh. Ya, bisa dua-duanya. Bisa paham ini, dan ini saling melengkapi makna, subhanallah, ya. Ya paham ini, jadi mas itu bisa dua, bisa al-masdariyah, bisa al-mausulah. Dan yang banyak di terjemahan kita lihat ini ma diartikan dengan terjemahannya, ya. Ya. Kamu lihat itu demi langit dan bangunannya, berarti dia ma masdariyah. Bisa paham ya? Ma masdariyah. Tidak ada masalah. Baik. Perhatikan tafsirnya. Ai wabis samai. Jangan pusing, atofnya masih ke aksama, aksamallah. Ai aksamallahu bis samai wa binaihal muhkam. Saya tanya antum. Di tafsir Muyassar dikatakan wa binaihal muhkam. Berarti ma-nya dianggap ma al masdariyah. Bagus, ya. Bina kan bana ya bani binaan. Takwil ke masdar. Dan demi Allah bersumpah dengan langit dan bangunannya yang muhkam, yang kokoh. Bayangkan ini langit, Reza, tingginya luar biasa, tanpa tiang. Sudah tanpa tiang, tidak ada retaknya, tidak ada cacatnya, tidak ada pecah, tidak ada pecahnya. Coba lihat. Ini langit yang pernah lihat, pecah, tak garis begini, retak begini, tak ada. Beda kita, ya. Bangun masjid saja yang berapa tiangnya banyaknya, berapa cakar ayamnya, itu pun kecil begini, ya. Coba lihat langit luasnya, langit 7 lapis bahkan, tidak ada tiangnya biar sepotong, biar satu, ya. Ini luar biasa, ini penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? Ini 2 ya, was samai wa ma banaha. Sudah berapa? 6, 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, pas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal ardi wa ma tahaha. Paham ini? Ini 8, 9. Dan demi bumi wa ma tahaha. Berarti sini juga bisa 2. Bisa ma masdariyah, bisa ma mausulah. Ya, walladzi tahaha artinya yang menghamparkannya itu Allah, atau kita takwil ke masdar. Paham ini? Yaitu demi bumi dan penghamparannya. Paham ini? Baik, ini 8, 9. Muksabihi yang ke-8 dan ke-9. Dia melihat tafsir wabil ardi wa bastiha, berarti ma masdariyah, ditakwil ke masdar. Demi bumi dan penghamparannya. Ini 8, 9. Terakhir 10, 11 wa nafsin, ini 10, wa ma sawwaha, ini 11. Ini terakhir. Dan demi jiwa wa ma sawwaha, ya, dan penyempurnaannya. Berapa sumpah ini? 11. Ya, 11 sumpah. Hitung baik-baik ya, hitung baik-baik. Perhatikan. Wa bi kulli nafsin, dan Allah bersumpah dengan setiap jiwa. Wa ikmalillahi khalqaha, ini ikmal masdar beramal, sehingga khalqaha maf'ulun bihi. Wa ikmalillahi khalqaha li'ada'i muhimmatiha, dan demi penyempurnaan Allah terhadap penciptaan jiwa tersebut untuk dia menunaikan fungsi dan tugasnya, muhimmat. Paham ini? Jadi berapa sumpah ini? 11. Kemudian Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha. Apa artinya? Ai wa bayyana. Taib. Fa bayyana laha tariqasy syarri wa tariqal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya, ya, jalan kejelekan dan jalan kebaikan. Apa di surah Al-Balad kemarin yang mirip dengan ini? Wa hadainahun najdain. Masyaallah. Ya, kami beri hidayah ke 2 jalan, yaitu kebaikan kejelekan. Sudah jelas. Allah jelaskan kepada kita. Ini qasam, ya, qasam
muksim dan muksam bih, 11 muksam bih. Mana muksam alihnya? Ini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang zakkaha, yang menyucikan jiwa, mentazkiyah jiwanya. Perhatikan tafsirnya, wa qad faza man tahharaha wa nammaha bil khair. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan mengembangkan jiwanya dengan kebaikan. Karena arti tazkiyah itu asalnya apa? Suci, berkembang, tumbuh. Ya. Paham ini tazkiyah, zakah. Baik. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Ini muksam alaihnya, luar biasa. Berarti ini perkara bukan perkara sembarangan, karena Allah sampai sumpah dengan 11 sumpah. Dan ini memang kaitannya luar biasa dengan kebahagiaan dan kebinasaan kita. Kita sucikan, kita beruntung, kita kotori, kita merugi, binasa. Wa qad khasira, khaba wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'asi. Dikatakan akhfa karena asal dari at-tadsiya adalah al-ikhfa, sembunyikan. Jadi sungguh telah merugi orang yang menyembunyikan dirinya di dalam maksiat. Maksudnya dia kotori dengan maksiat, dosa dan maksiat. Bisa paham ini? Ini yang jadi muksam alaih. Jadi hendaknya kita perhatikan ya. Jadi jiwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersihkan ya. Ya, selalu kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah ya. Sucikan dia, bersihkan dia dari dosa-dosa, kemudian kita hiasi dengan amalan-amalan soleh ya. Jangan sampai kita kotori yang dengannya kita merugi di dunia, alam barzah dan di akhirat. Dan tentunya sebesar-besar kotoran adalah kesyirikan ya, kesyirikan, bid'ah. Paham ini? Ya, dosa-dosa besar. Kita bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran tersebut dan kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan terbesar adalah tauhid. Adalah tauhid. Ya, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam perkara akidah. Ya, ibadah dan yang lainnya, dengan ketaatan, kewajiban. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berpindah menjelaskan tentang suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat Tsamudu bi tagwaha. Kaum Tsamud, ya siapa nabinya ini? Kaum Tsamud. Siapa nabinya ini? Nabi Saleh. Nanti akan disebutkan walaupun tidak disebutkan namanya. Kadzabat Tsamudu bi tagwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan bi tagwaha. Ya. Karena tagwaha, tughyan, ya pelampau batas mereka. Ai kadzabat Tsamudu nabiyaha. Coba lihat. Kaum Tsamud telah mendustakan nabi mereka, nabi yang diutus kepada mereka. Bibulughiha al-ghayata fil isyan, ini juga masdar beramal. Bibulughiha al-ghayata maf'ulun bihi ya, masdar beramal sama ikmalillahi khalqaha tadi ya di atas. Jadi ini masdar di antara isim yang bisa beramal ya, beramal amalan fi'il, jadi menasab ya, jadi itu maf'ulun bihi-nya. Bibulughihal ghayata fil isyan, karena sampainya dia pada puncak kemaksiatan. Tughyan. Ya, tagol ma lamma tagol ma. Ya, paham ini tughyan, telah melampaui ya batas sampai ke puncak ya maksiat. Ini kaum Tsamud. Kemudian kata Allah, idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit ashqaha. Ashqa ini isim tafdhil dari syaqiyun ya, syaqa ya, paham ini? Ashqa berarti yang paling celaka dari kaum Tsamud ini ya, satu orang ya, sebutkan di tafsir As-Sa'di namanya ya. Siapa namanya, masih ingat? Belum sampai ke sini? Sudah lewat tah? Ada namanya disebutkan di tafsir? Lupa mi. Perhatikan tafsirnya. Ai id nahadha aktsarul qabilati syaqawatan. Nah, ini isim tafdhil.
Di sini diartikan yang paling, karena isim tafdhil itu bisa dua artinya. Bisa yang paling, bisa titik-titik lebih dari titik-titik. Ya. Kalau kita di Durusul Lughah dulu kita ajarkan kalau dia mudhaf, ya isim tafdhil mudhaf ada mudhaf ilaihnya, ini maknanya yang paling. Kalau dia isim tafdhil kemudian setelahnya ada min, maka ini artinya lebih dari, lebih banyak, lebih indah. Ya. Paham ini lebih cepat dari. Itu ketika ada min. Sini dia disandarkan ashqa ha mudhaf ilaih. Oleh karena itu tafsir perhatikan lihat idh nahadha aktsarul qabilati syaqawatan li'aqrin naqati. Ketika bangkit nahadha, bangkit berdiri orang yang paling banyak kecelakaannya, kebinasaannya, maksudnya paling sengsaranya. Ya dari kabilah ya kaum Tsamud ini. Untuk apa? Dia bangkit berdiri li'aqrin naqah. Dia pergi sembelih untuk menyembelih onta betina. Jadi ceritanya begini. Jadi ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh berupa onta betina. Ini onta betina ada aturannya. Ya, ingat onta hewan ya. Butuh apa? Minum. Ya, sini perkara minum yang dibahas. Dan mata air di situ ada. Ya, tempat kaum Tsamud biasa minum. Aturannya dari Nabi Saleh, ingat ya, ini Nabi yang atur berarti wahyu kan, itu dari Allah. Kalian jangan ganggu ini onta. Jadi dibagi hari. Hari ini kaum Tsamud minum dari mata air itu, besok onta yang minum. Mungkin kalian bertanya, Ustaz, kalau begitu bagaimana kaum Tsamud minum kalau ontanya yang minum? Tidak boleh diganggu. Dikasih ganti susu onta. Bisa paham ini? Susu ontanya. Kan ontanya betina bukan jantan. Kalau jantan tidak ada susunya. Ya, ini onta betina. Paham ini? Wah, luar biasa ini. Setiap 2 hari sekali minum susu onta. Subhanallah. Ya, itu susu onta. Ya, kita tidak dapat sih kan, tidak ada ontanya. Ya. Ya besok lagi baru mereka minum seterusnya. Ini tidak boleh diganggu ya. Aturannya tidak boleh diganggu. Jangan coba-coba ganggu. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Saleh. Bukannya malah dijaga, ya, dilindungi, pergi sembelih. Ya, diganggu saja enggak boleh, apalagi menyembelih. Coba lihat lanjutan ceritanya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi mansub min babit tahdhir wa suqiyaha. Maka berkata Rasul Allah, ya, itu Nabi Saleh kepada mereka, naqatallahi, ini min babit tahdhir. Karena dapati dalam pembahasan nahwu dimansubkan itu tahdhir, peringatan. Hati-hati kok. Ya, dari onta Allah. Bayangkan diidhafakan kepada Allah min babit tasyrif, pemuliaan. Ini onta bukan onta sembarangan. Onta betina ini bukan onta sembarangan. Onta betina yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Wa suqyaha, dan air minumnya. Kan sudah dibagi. Tidak dizalimi mereka, tidak dizalimi. Bahkan menang mereka. Ya untung. Kan dapat susu onta gratis. Tidak usah kau capek-capek sisa minum. Paham ini? Luar biasa itu, apa tidak sehat. Ya, tapi naudzubillah orang kafir, ya. Dasar orang kafir ya, luar biasa memang kekafirannya. Sudah sampai pada puncak. Pergi sembelih. Bayangkan, diganggu saja tidak boleh, pergi sembelih. Inilah kepelampauan batas mereka. Maka apa endingnya? Perhatikan, fakadzabuhu. Mereka pun mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelihnya. Pada tadi yang sembelih satu. Kenapa dikatakan mereka yang menyembelih? Karena ikrar. Pergi biarkan. Ya. Jadi mereka mendiamkan maksiat, meninggalkan pelanggaran, itu sama saja mereka. Ya, paham ini? Dan ini hati-hati ya, ini mengerikan juga. Jadi kata fa'aqaruha, pada satu dia sembelih. Maka fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim sawaha. Allah pun menimpakan azab untuk mereka karena dosa mereka, sababiyah,
fasawwa. Kemudian Allah ratakan, semua dapat, tidak ada selamat. Satu kaum hancur. Coba lihat itu. Ini mengerikannya, ya, azab yang ditimpakan kepada mereka hanya karena ini pembangkangan, takdzib, tidak mau beriman, mendustakan. Ya, sudah dilarang pergi sembelih. Luar biasa, ya. Ini wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akan siksaannya tersebut, apa dampaknya. Perhatikan lanjut tafsirnya, ai faqala lahum rasulullahi salihun alaihi salam. Ini yang sering kita pesan kepada teman-teman, diri kami sendiri dan teman-teman, ketika kita tidak tahu siapa ini Rasulullah kan banyak. Ya, siapa ini nabi, siapa ini. Buka tafsir. Kalau itu ayat Al-Qur'an, buka tafsir. Kalau itu hadis, buka syarah hadis. Lengkap alhamdulillah. Itu di Sahih Bukhari ada Fathul Bari. Itu di Sahih Muslim ada syarah Muslim, Al-Minhaj Lin-Nawawi. Ya. Paham ini? Itu di Sunan Abi Daud ada Aunul Ma'bud. Kalau itu di Sunan Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwadi, dan seterusnya, syarah lengkap. Atau dia Ustadz ada ucapan ulama di kitab ini, matan misalnya, itu ada syarah, cari itu, ada itu, insyaallah. Nah, selalu seperti itu. Oleh karena itu selalu kita ingatkan tentang belajar nahwu sharaf, baca kitab supaya kita bisa mencari itu. Ya, bukan berarti belajar sama buku saja, tidak, tetap ada guru. Tapi tentunya guru tidak bisa semua dia sampaikan ke kita. Kita harus banyak membaca juga. Jadi kita sambil belajar juga banyak membaca, beli buku, tabung uangnya. Ya, jangan beli HP terus, beli pulsa terus, tabung uangnya. Ya, beli buku-buku. Paham ini? Apalagi rujukan kita buka. Bisa paham, ya? Baik. Jadi siapa Rasulullah dalam surah ini? Yaitu Nabi Saleh. Jelaskan dalam tafsir. Apa kata beliau alaihi salam? Ihdharu. Ini kita bilang min babit tahdhir. Naqatallah masuk karena dia maf'ulun bihi. Mana fi'ilnya mahdhuf, arti takdirnya ihdharu. Hati-hati kalian antamassu an-naqata bisu. Jangan sampai kalian menyentuh unta betina itu dengan kejelekan. Maksudnya jangan kau ganggu. Hati-hati, jangan sampai kau ganggu. Ini unta betina. Kenapa? Fa innaha ayatun arsalahallahu ilaikum. Karena ini adalah ayat, mukjizat kalau bahasa kita. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus kepada kalian. Ini bukan unta sembarangan. Tapi yang namanya unta tetap binatang, ya, dia tetap makhluk hidup, ya, butuh minum dan seterusnya. Oleh karena itu disembelih akan mati. Ya. Paham ini? Baik. Subhanallah. Cuman ini larangannya. Jangan kau ganggu, sudah. Jangan kau ganggu. Suruh beriman kan? Suruh beriman. Ya, bertauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, jaga ini unta. Sudah itu saja. Ringan sebenarnya. Tapi ya namanya orang kafir, ya, dia mendustakan, sudah sampai pada puncak, dia pergi sembelih. Ya, paham ini? Ini ayat yang Allah utus kepada kalian, tadullu ala sidqi nabiyikum, yang menunjukkan akan benarnya nabi kalian ini. Ini Allah kan kasih ayat-ayat, mukjizat untuk menegaskan betul-betul dia datang dari Allah. Dan itu mukjizat, jemaah sekalian, ikhwah sekalian, itu mukjizat sesuatu yang tidak bisa didatangkan oleh siapapun di dunia. Ya. Coba seperti Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara. Ada orang seperti itu. Ada beberapa memang disebutkan. Paham ini? Tapi Nabi Isa, siapa yang bisa kasih bicara? Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bukan baik sembarangan ini. Dari kecil sudah bisa bicara. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan. Luar biasa, sudah ceramah. Masih bayi. Baru lahir itu. Bagaimana? Mustaqim. Dan seterusnya, dia bisa hidupkan orang mati. Orang buta dari lahir dia bisa kasih melihat. Itu biidznillah semuanya. Nah, itu tanda. Nah, itu berarti benar dia utusan Allah. Tapi kalau cuma ngomongan kosong, tidak ada kelebihannya, bicaranya aja banyak, nabi palsu. Itu dalam sejarah nabi palsu tercatat tuh, bicaranya yang banyak, retorikanya yang memukau. Tapi apa mukjizatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Musailam al-Kadzdzab, al-Aswad al-Ansi, tidak ada. Ya, sampai Mirza Ghulam Ahmad, naudzubillah, orang hina. Ya, paham ini? Tidak ada. Apa mukjizat? Tidak. Paham ini? Paham ini? Baik. Jadi ini mukjizat. Kemudian wasukyaha, ai wahdharu an ta'tadu ala sukyiha atau sakiha.
Dan hati-hati kalian, jangan sampai kalian melampaui batas kepada tempat minumnya, air minumnya. Ini karena sudah dibagi. Fa innalaha syirba yaumin walakum syirbu yaumin ma'lum. Karena untuk unta itu syirba yaum, waktu minum 1 hari full, dia saja minum, tidak ada yang ganggu dia. Dan kamu sudah ada juga waktu minum pada hari yang dimaklumi. Itu tadi selang-seling. 1 hari kaum Samud, besoknya ontanya sendiri ya, jangan ada yang ganggu. Besoknya lagi gantian terus. Ya, jangan ganggu. Hati-hati 2 ini, ontanya dan tempat minumnya. Tapi ya itulah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya sudah bangkit orang yang paling celaka dari mereka untuk menyembelih onta tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzabuhu. Fakadzabuhu fima tawa'adahum bihi. Mereka pun mendustakan Nabi Saleh pada apa yang Nabi Saleh ancamkan kepada mereka dengannya. Langsung dikasih tahu macam-macam. Ya. Naqatallahi wa suqyaha, sudah kan? Paham ini? Dia tidak mau percaya, dia dusta. Sagan faqaruha. Pakai fa. Ayo. Ini apa? Tufidu at-tartib bila muhla, tidak ada jeda waktu. Jadi urutannya ini sudah dikasih peringatan toh. Saya kasih tahu toh. Dia dustakan. Langsung dia pergi sembelih. Itu urutannya, ya. Ya sudah ada nasihat. Sudah sampai hujjah. Ya, sudah dikasih tahu, tidak lengger, tidak mendengar. Dia dustakan Nabi Saleh, pergi dia sembelih itu onta. Maka padam dama, pakai fa lagi. Ya, langsung setelah itu mereka langsung dihancurkan, diturunkan azab. Ya, ay fa atbaqa alaihim rabbuhum al-uqubata bi jurmihim. Allah pun menimpakan kepada mereka al-uqubah, siksaan karena dosa mereka. Fasawwaha ay faja'alaha alaihim 'alas sawa. Ya, Allah jadikan ini merata kepada mereka, sama semua dapat. Falam yuflit minhum ahadun, tidak ada yang selamat dari mereka satu orang pun. Habis. Tidak ada lari di sini bersembunyi, tidak ada. Habis semua. Ya, wala yakhafu uqbaha ay wala yakhafu jallat qudratuh tab'ata ma anzalahu bihim min syadidil iqab. Dan Allah tidak takut ya jallat qudratuhu, yang maha mulia kemahakuasaannya, itu akibat dari apa yang Allah turunkan kepada mereka dari siksaan yang pedih. Allah tidak takut. Apa takut? Allah Rabbul Alamin. Paham ini? Baik. Jadi ini surah apa? Surah Asy-Syams. Dan ini tentunya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kaifa yakhafu man huwa qahirun la yakhruju an qahri wa tasarrufihi makhluk. Bagaimana takut dia yang qahir, yang maha menundukkan, yang tidak ada satupun makhluk yang keluar dari qaharnya dan tasarrufnya, yaitu pengaturannya dan penundukannya. Semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar. Paham ini? Al-Hakim fi kulli ma qadahu wa syara'ah, yang maha bijaksana pada semua yang dia tetapkan dan dia syariatkan. Ya, bisa dipahami ini. Ini tentunya pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul. Mau kau kayak kaum Samud? Mau kau binasa? Ini. Ya, dan ini banyak faedah tentunya dari ayat, tapi kita tidak uraikan. Ilahuna subhanahu wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.